Karena di sana kita lebih mengenal, lebih terlibat langsung, lebih berinteraksi langsung, sehingga kita paham sebenarnya ada apa sih di Polres. Itu belajar merdeka. Artinya apa? Kita langsung tahu, kita langsung terlibat langsung di dalam pengenalan itu. Paham? Paham? Jadi kalau orang tua menanyakan seperti itu, ya. Yang kedua, terima kasih kalian sudah ikut semua, dan harus diperhatikan. Pertama, jaga ketertiban, jaga keamanan, dan jaga keselamatan masing-masing. Kalau berangkatnya 250 orang, pulangnya harus 250 orang. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer di barata. Nah itu, tidak. Wali kelasnya harus mengontrol, kemudian pulangnya juga harus 250 orang. Tertib, tertib dan rapi dalam memasuki apa itu, aula atau gedung Polresnya. Kita sebelum berangkat memohon kepada Allah agar kita selalu berada pada lingkungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sadatina sayyidina rasul ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamda yutim wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya di sultanik. Allahumma sholli salatan tunajjiha biha jamil ahwalil afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tubaligna biha salbayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma azina bil hilmi wa zaina bil hilmi wal aqima bil taqwa wa bijamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa dzika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadar tidak dijajah kembali. Kita lakukan pakai dijajah, ya. Nah sekarang kita sudah merdeka, mari gunakan waktu ini dengan sebaiknya. Oke, sambil jalan. Oke, kelas sudah siap adanya? Oke, kelas 7G. Silakan baca yang paling depan. Yang lain diam dulu, diam. dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Gimana perasaannya? Seneng banget Bapak. Asik gak PP5? Asik. Asik ya? Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar
وعلى صحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدون إلا وحده المسلمين دعوتك يا ربي باسمك والله وبالعلم والعلم والله والله. Yang terhormat Bapak Sekolah yang saya hormati, saudara pengajar yang alhamdulillah saya di sini, rekan-rekan dari Dimas yang saya hormati, saya cintai adik-adik sekalian. Pertama dan yang terutama mari kita berdoa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nama topik hidayahnya alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas serta kewajiban kita, yaitu kewajiban saya sebagai pasar Dimas dan kewajiban adik-adik alhamdulillah dengan selamat dari rumahnya masing-masing, dari sekolah sampai tiba di Polres Purwokerto ini dengan selamat dan mudah-mudahan kembalinya pun dengan selamat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Wasallam semoga tercurah limpahan kepada baginda dan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat kesyafaatnya dan akhir amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon Bapak-Bapak sekalian beserta jajarannya, kebetulan Bapak Kapolres ada kegiatan, tadi pun Bapak Kapolres tadinya mau membuka acara ini, ternyata beliau saya cari ke ruangannya, ke kantin pun ternyata beliau sudah agak biar tadi. Jadi bagi Pak Kapolres maupun Bapak Kapolres, dua-duanya ada kegiatan ini. Mohon maaf dari beliau bisa membuka acara ini. Enggak. Iya. Itu aplikasi kan? Persiapan tahun 2004. Bahkan kami mendapat surat telegram dari mulai kemarin sampai bulan Mei tidak boleh cuti dan izin. Ya, itu kurang lebih sampai ternyata 7 bulan. Jadi demikian, ya. Itu sekarang pihak sekolah bikin komitmen, bikin aturan, karena sekarang lagi ngetren di yang berusaha itu Pak di musyawarah Pak. Jadi kalau punya luka ringan, luka berat bikin cacat, mau gimana? Kan kasihan korban. Makanya kita tegas pihak sekolah, saya juga udah sekali lagi udah koordinasi sama Kadis, sudah koordinasi sama UPT juga sudah masalah itu. Jadi bikin peraturan agar anak-anak tidak terjerumus dengan hal yang tidak diinginkan. Silakan Pak. Nanti kita lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih, yang rekan-rekan Dinas, dan yang saya hormati rekan-rekan kerja SMP Negeri 2 saja, dan yang Bapak cintai yang anak kelas 7. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berkunjung ke Polres Lebak dalam rangka kegiatan penguatan pelajar profil Pancasila Pak P5, yang kebetulan kami datang ke sini memang sudah direncanakan dari sejak awal. Intinya adalah untuk pembentukan karakter siswa, apalagi dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan yang bertema perundungan Pak ya. Dalam arti sudah terjadi malah ada di sekolah lain yang tadi bisa kita simak dari Pak Kasat, terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Kami datang ke sini Pak, siswa kelas studi ini kurang lebih 227 siswa.
Ini kelas 7 murni. Kelas 7 ini memang ada materinya tentang perundungan. Kebetulan kami menggunakan kurikulum Merdeka. Kebetulan juga ini kaitannya dengan kelima, itu penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Kami datang ke sini terus terang Pak, ingin mengenalkan kepada siswa-siswa supaya apa ya, ada rasa memiliki rasa terlibat langsung para pelajar ini dan mengetahui keberadaan Polres Lebak. Bisa saja Pak, anak-anak kita mungkin belum pernah ke Rangkas gitu. Tidak tahu posisi gedung Polres Lebak itu ada di mana. Tadi juga saya dengan teman-teman Bapak Kasat yang saya hormati dan rekan-rekannya datang ke sini, kami ditonton oleh masyarakat, ada apa ini katanya. Nah seperti itu. Kira-kira perasaan kami juga betul bahwa berkecamuk. Baru sekali saya masuk ke ruangan ini Pak. Baru sekali rasanya dengan teman-teman juga agak gemetar. Cukup adem anak-anak ke sini dan efeknya nanti benang merahnya yang ingin diambil oleh kita dengan anak-anak itu, mudah-mudahan anak-anak bisa tahu bahwa minimal Polres Lebak itu ada di Cilegon. Tadi kata Bapak di sebelah kiri, sebelah kanan ada sel dan sebagainya. Nah mudah-mudahan dari 227 ini saya yakin Pak dan berdoa pasti ada yang menggantikan kita di suatu saat. Nah saya ingin seperti itu, jadi tidak takut kepada Bapak polisi, ya. Walaupun saya yakin ini anak-anak 227 bapaknya ada yang tentara, ada yang polisi. Saya nanti mudah-mudahan suatu saat anak-anak yang 227 ini bisa menjadi pendaki-pendaki kita, ya. Minimal anak-anak setelah pulang dari sini, anak-anak punya karakter yang baik. Kita ambil materi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Pak Polisi dengan Ibu Polangnya, nanti kita ambil, kita terapkan di lingkungan sekolah kita saja dulu. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengimplementasikan pulang dari sini di sekolahnya kita, yaitu SMP Negeri 2 saja. Sekali lagi saya Pak datang ke sini mohon maaf dengan teman-teman. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya mengharapkan anak-anak semangat dalam mengikuti ini. Saya akan tanya dulu pada anak, semangat? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh silakan, mau dicatat, mau dengarkan terserah. Ya. Udah dicatat? Wah, pintar ya. Jadi bukan suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, disengaja kalau begitu, ya. Bahkan disengaja atau direncanakan, ya. Bisa direncanakan, ya. Oleh orang atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi biasanya izin kepada pihak sekolah apabila istirahat ada orang yang berkerumun berkelompok itu cikal bakalnya bullying gitu Pak. Biasanya kalau udah berkelompok ditunjuk satu orang yang dituakan lalu kurang dari kelompok melakukan bullying, ya gitu. Lanjut. Ini jenis bullying, ya. Dia kontak fisik langsung. Jadi secara fisik paling nampak dan mudah diidentifikasi. Contoh model fisik, memukul, mendorong, menjabat, menendang, menampar, ya, dengan kuncian atau mengunci seseorang, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mencubit juga termasuk, apalagi sampai mencekik
menggigit, ya, mencakar. Nah, perempuan biasanya suka mencakar. Ini termasuk, ya. Silakan. Ini diantara kontak fisik, ya. Nah, ini meludahi, termasuk meludahi juga, ya. Nanti ada undang-undang hukumannya nanti di belakang ada, ya. Ini yang diantaranya secara fisik yang paling nampak, ya. Atau menghancurkan barang-barang milik anak integritas, mau merusak tasnya, ya, mau menyobek-nyobek bukunya misalkan, mau ngejek-ngejek misalkan. Jadi adik-adik apabila terjadi demikian, ada kakak kelas atau adik kelas lagi dan perempuan juga sama, apabila sudah terjadi demikian cepat lapor ke pihak sekolah, ya. Karena kemarin izin Pak Kepala Sekolah kemarin saya dari Maja, begitu ada yang tanya jawab, ada seorang perempuan namanya siapa lagi ibu sih siapa tuh? Ternyata di SMA itu ada yang namanya grup perempuan, grupnya ladies namanya. Ternyata pihak sekolah pada kemarin begitu saya tanya jawab syarat tersebut karena mungkin tidak nyaman, akhirnya buka mulut di depan forum kayak begini. Itu kemarin Bu, yang kemarin dia ngadu ada grup, ternyata di sekolahnya itu namanya grupnya ladies. Saya langsung komunikasi sama pihak sekolah dan langsung diminta detik itu pun hari pun dibubarkan, ya. Sampai pihak sekolah akan dipanggil, ada kelompok berubah, ya. Itu ternyata udah berapa lama pihak sekolah tidak mengetahuinya. Tahu-tahu setelah kemarin saya ke sana, karena mungkin dia merasa tidak nyaman, begitu saya jawab dia membukakan grup tersebut. Lalu, nah ini yang kotak buka, ya. Biasa menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying pertama yaitu misalkan menjelekkan nama, mencela, memfitnah, ya, terus merendahkan atau mengejek, itu sudah termasuk ke bullying. Misalkan nama temannya dipanggil nama orang lain atau nama siapa dengan ejekan, itu sudah termasuk ke bullying. Pulang pada jam 4, pulangnya harus maghrib. Karena tidak puas dengan hasil jawabannya dari pihak sekolah, melapor. Nah, nanti masuknya ke pasal 332 KUHP. Buat bisanya berat, ya. Bukan, bahkan kepentingan untuk keluarganya pun ditinggalkan, ya. Sama dengan kami, ya, mengutamakan masyarakat terlebih dahulu baru keluarga. Kepala sekolah sama, guru juga apalagi, ya. Jadi mengurus kalian segini banyaknya juga nggak semudah orang tua yang mengurus satu orang, ya. Ini luar biasa dulu, ya. Kalian jangan punya perilaku yang memang sudah harus dilakukan. Masih anak-anak, fokusnya belajar. Lanjut. Nah, ini definisi atau pengertian tentang kenakalan remaja, ya. Kalian bisa baca, ya, nggak perlu saya jelaskan, ya. Ini biasanya kalau anak-anak kelas ini pengen tahu, ya, pengen tahu. Jadi pengen penasaran orangnya, pengen tahu ini kayak gimana sih pacaran tuh kayak gimana, ya. Ini yang di sini, ya, yang ada di sini. Kalau ada yang suka sama perempuan, ya, yang satu kelasnya, kalau hanya untuk itu masih bisa, masih boleh untuk mengagumi saja, bukan untuk pacaran, ya. Penyemangat itu boleh. Biasanya saya dulu masih sekolah itu kalau ngeliat teman satu kelas saya, nah, jangan pada pacaran, awas yang suka curi-curi, ya. Apalagi kalau putranya ini udah bisa bawa kendaraan motor dulu. Kalian naik motor dulu, ya, kesemuanya. Belum ya? Nah.
Nih kategori kenakalan yang pernah sering dilakukan. Nih yang pertama itu kenakalan biasa, berkelahi, keluyuran, membolos sekolah dan lain-lain. Nih suka meledek. Kadang-kadang nih anak-anak meledeknya tuh nyebutin sama bapaknya. Iya, ya kan? Ini kalau nih bener ya, kalau nama bapak sebelum itu jangan ya. Dosa. Kalau kata orang Sunda musuh, ya nggak boleh. Pak itu kan cuma bercanda, tetap aja nggak boleh. Meskipun cuma bercanda, nggak boleh. Nanti kalau dilaporkan masuk undang-undang itu kalau misalkan dia merasa tidak nyaman dan merasa tersakiti, artinya itu bisa dilapor. Tadi sudah dilihat hukuman orang yang suka membuli. Membuli itu ada yang secara langsung kontak fisik, ada yang secara omongan aja. Ya, itu bisa saja orang itu tidak senang dan melapor karena kena hukumannya. Nah yang kedua ini di tengah-tengah nih, ya, kenakalan yang menjurus pelanggaran dan kejahatan mengendarai mobil, motor tanpa surat izin mengemudi. Ya, sudah jelas kalau anak-anak SMP itu tidak punya SIM. Dendanya yang nggak punya SIM itu 1 juta. Nanti kita lihat. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan cara kekerasan. Nah, jadi ibu bapak perlu menghibur murid-muridnya, jelaskan apabila ada permasalahan sekecil apapun di sekolah tolong dimusyawarahkan dan tolong didampingi oleh pihak sekolah itu ibu dan bapak gurunya. Jadi kalau misalkan tidak dimusyawarahkan pasti bakal timbulnya kekerasan. Lalu cara mencegah bullying. Nah ini otomatis biasanya kalau bullying dilakukan oleh orang yang setelahnya asal-asalan. Kalau orang yang berprestasi, saya kira enggak lah. Dulu jadi pertemanan dengan banyak orang, biasakan, ya. Tapi jangan bergerombol, berkumpul membicarakan masalah yang negatif, jangan. Justru kalau membicarakan hal yang negatif, bakal jadi kelompok-kelompok yang siap untuk membuli. Ya, jadi tolong pihak sekolah harus benar-benar monitor. Kalau dalam kelas saya kira tidak ada masalah, tapi kalau mau lagi istirahat itu yang paling baik. Ya. Terus tumbuh rasa percaya diri. Ya, tidak terpancing untuk melawan. Jadi kalau ada apa-apa adik, ya. Kalau misalkan dibully, karena kalau bullying kan jarang sendiri. Kalau sendiri pasti terjadi perlawanan. Ya. Kalau sendiri biasanya walaupun tidak berani, kalau sudah misalkan tersakiti pasti ada perlawanan. Ya. Jadi kan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Nah ini laporkan pada pihak yang berwenang. Jadi sekali lagi ada apapun ada. Jadi ikutan tuh. Ya. Jadi kalau bisa untuk anak-anakku semuanya untuk anak SMP, kalau bisa diantar. Kalau nggak diantar ya angkot. Ya kalau nggak bisa itu tetangganya yang mungkin anaknya di atas sama bapaknya kan itu lebih aman. Ya, tidak ada yang namanya kesulitan ketika kita mau mencari ilmu. Pasti ada ya kemudahan. Ya, insyaallah. Lanjut lanjut. Nah ini potret penyimpangan remaja. Ini yang saya bilang tadi. Ini kalau udah nonton berdua di lapangan, lihat pemandangan. Kalau bisa aja di tempat ini di mana biasanya? Tempat-tempat di WI. Ya, sesudah nomor itu. Karena kalau bisa tuh setelah pulang sekolah nanti bisa di depan guru sama guru naik motor lah ya, tempat-tempat itu. Bisa terlihat anak-anak yang mungkin nggak langsung pulang ke sekolah tuh, agak pulang langsung pulang rumah pasti mampir dulu. Ya pasti ya mampir dulu. Kadang ada yang bawa baju, bajunya didobel. Terus seragamnya dibuka masukin ke tas. Jadi aman kan nggak pakai baju sekolah. Coba di patroli, sering-sering gitu pulang sekolah. Ya ini 2020 dan 2015 kan, 2020.
Ya 2015 sebelum kejadian di Lebak Gedong 2015 ini tawuran ini anak sekolah SMA. Saya yakin kalau SMP nggak ada yang ikut tawuran ya. Jangan sampai gitu. Nanti dari sini ada kejadian dulu, baca ya. Jangan. Ya. Kalian rugi nanti. Kayak gini nanti akibatnya dioles. Ya, kita buka bajunya. Yang langsung Bapak Kapolres langsung yang menangani. Dan ini mereka pulang. Saya pernah sampai jam 3 subuh Pak. Nih sama Pak Deddy berdua. Itu apa? Giginya pensil.